Pemirsa, Paus Fransiskus pada Sabtu 28 November melantik 13 kardinal baru, termasuk orang Afrika Amerika pertama menjabat sebagai kardinal. Pemilihan ini semakin memperluas pengaruh Paus pada kelompok yang suatu hari akan memilih penggantinya. Para kardinal diangkat dalam sebuah upacara yang dikenal sebagai konsistori, yang secara mencolok skala acaranya diturunkan karena pandemi COVID-19. Alih-alih dihadiri ribuan orang seperti biasanya, hanya 10 tamu per kardinal yang diizinkan berada di Basilika Santo Petrus saat Paus memberi orang-orang itu cincin dan topi merah tradisional yang dikenal sebagai bireta. 9 dari 13 orang berusia di bawah 80 tahun dan memenuhi syarat berdasarkan hukum gereja untuk memasuki konklav rahasia untuk memilih Paus berikutnya dari antara mereka sendiri setelah Francis meninggal atau mengundurkan diri. Ini adalah konsistori ke-7 Fransiskus sejak pemilihannya pada 2013. Dia sekarang telah menunjuk 57% dari 128 pemilih kardinal yang kebanyakan berbagi visinya tentang gereja yang lebih inklusif dan berwawasan keluar. Sejauh ini ia telah menunjuk 18 kardinal dari sebagian besar negara-negara terpencil, hampir semuanya dari negara berkembang. Dalam konsistori hari Sabtu, Brunei dan Rwanda mendapat kardinal pertama mereka. Sementara Eropa masih memiliki bagian terbesar dari pemilih kardinal dengan 41%, meski jumlahnya turun dari 52% pada tahun 2013 ketika Francis menjadi Paus Amerika Latin pertama. Dengan setiap konsistori, Paus Fransiskus telah meningkatkan kemungkinan bahwa penggantinya akan menjadi orang non-Eropa lainnya setelah memperkuat gereja di tempat-tempat di mana ia merupakan minoritas kecil atau di mana ia tumbuh lebih cepat daripada di barat yang stagnan. 9 kardinal baru tersebut berasal dari Italia, Malta, Rwanda, Amerika Serikat, Filipina, Chili, Brunei, dan Meksiko. Dalam homilinya, Paus Fransiskus berpesan kepada para pria untuk tetap memperhatikan Tuhan, menghindari segala bentuk korupsi, dan tidak mengalah pada semangat duniawi yang dapat menyertai prestise dan kekuasaan dari pangkat baru mereka. Wilton Gregory, uskup agung berusia 72 tahun dari Washington DC, menjadi kardinal Afrika Amerika pertama pada saat Amerika Serikat mengalami masalah hubungan ras setelah serentetan pembunuhan polisi terhadap orang kulit hitam yang tidak bersenjata. Gregory menjadi berita utama pada bulan Juni ketika dia mengecam kunjungan Presiden Donald Trump ke sebuah tempat keramat Katolik di Washington setelah polisi dan tentara menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membersihkan pengunjuk rasa, sehingga Trump dapat difoto di depan sebuah gereja bersejarah Washington yang memegang sebuah Alkitab. Gregory mengatakan dia merasa heran fasilitas Katolik manapun akan membiarkan dirinya disalahgunakan dan dimanipulasi dengan begitu mengerikan. Namun kaum konservatif Katolik mengutuk Gregory dan berpihak pada Trump. Gregory adalah salah satu dari segelintir kardinal baru yang dikarantina selama sekitar 10 hari di kamar mereka di Wisma Tamu Vatikan tempat Paus juga tinggal. Para kardinal dari Brunei dan Filipina tidak dapat melakukan perjalanan dan akan menerima cincin dan topi mereka dari seorang utusan kepausan. 4 non-pemilih di atas usia 80 tahun diberi kehormatan setelah lama melayani gereja. Yang paling menonjol adalah Uskup Agung Silvano Tomasi, seorang Italia Amerika yang telah bekerja di seluruh dunia dan merupakan salah satu pakar imigrasi terkemuka di gereja. Dari Vatikan City, kontributor Nusantara TV melaporkan.